Kita mau serang dia. Ya. Kita mau tanya, di situ kita akan tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Oke, sip ya. Terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulannya sih gini ya. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, selain memiliki dua alat bukti, juga harus diperiksa Peggy Setiawan ini sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, ini tidak dilakukan ya. Nah, jadi jawabannya juga tadi ya jelas ya, tidak dapat membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Justru ya, pra peradilan Pak Budi Gunawan dulu, kenapa dikabulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana sidang pra peradilan kemarin sudah dimulai ya. Jadi di sidang pra peradilan itu yang dua DPO awalnya yang dianggap fiktif sekarang dimunculkan kembali. Ini lucu banget ya teman-teman. Jadi ini para netizen berkomentar tentang dua DPO yang fiktif dan ternyata sekarang dimunculkan kembali, dan para pengacara dari Peggy Setiawan juga turut berkomentar ya teman-teman. Oke, tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Ya, kalau saya yang lucu-lucu aja lah ya. Nah, ini saya lucu-lucu aja lah. Dari Inafis ya, tadi termohon menyampaikan bahwa berdasarkan hasil dari Inafis Polda, begitu dicocokkan wajah Peggy itu 90% cocok dengan data Peggy yang ada di Sdukcapil. Lucu kan? Harusnya dicocokkan wajah Peggy dengan yang ada di CCTV. Itu. Kalau Peggy Setiawan 90% cocok dengan yang ada di CCTV, baru itu angkat jempol. Kalau Peggy Setiawan wajahnya dicocokkan dengan yang ada di Dukcapil 100% sama. Ya, 90 lagi. 1000% sama. Itu makanya saya bagian yang lucu-lucu aja lah. Katanya Polda memiliki mengklaim punya 3 alat bukti katanya. Dia punya saksi itu, makanya dia nggak berani datangkan saksinya. Saksinya kan saksi Aib sama saksi siapa itu? Sudirman. Dan itu pastikan saksi berbohong semua, saksi yang sudah diarahkan. Justru kita harapkan dia datang, kita mau serang dia. Ya. Kita mau tanya, di situ kita akan tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Oke, sip ya. Terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulannya sih gini ya. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, selain memiliki dua alat bukti, juga harus diperiksa Peggy Setiawan ini sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, ini tidak dilakukan ya. Nah, jadi jawabannya juga tadi ya jelas ya, tidak dapat membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Justru ya, pra peradilan Pak Budi Gunawan dulu, kenapa dikabulkan? Kenapa penetapan tersangkanya itu tidak sah? Karena ingat nggak, waktu itu mepet mau jadi Kapolri, saya tersangka. Nah, dalilnya adalah Pak Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung ditetapkan tersangka. Ini sama, persis. Makanya kami optimis ya, gugatan atau pra peradilan kami dikabulkan. Kecuali sekali lagi hakimnya masuk angin, atau ada tekanan, atau ada intervensi dari atas itu. Tapi kami percaya bahwa hakim pasti objektif dan hakim masih tegak lurus. Amin. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan, bukan mengadakan keadilan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Surat terbuka buat Kapolda Jabar. Gimana nih? Ya kan? Kemarin katanya 2 DPO yang kamu sebutkan adalah fiktif. Sekarang di pra peradilan kamu sebutkan. Terus maksudnya gimana ya? Kemarin bilang fiktif, sekarang ada kayak hantu, kayak jelangkung, datang tidak diundang, ya kan? Pulang tidak diantar. Ini buat warga Cirebon yang bernama Andika dan Dani ya, hati-hati. Nanti jangan-jangan nama Anda yang di situ Anda akan dicomot menjadi pelaku kejahatan yang tidak pernah Anda lakukan. Hati-hati.
Masalahnya orang yang tukar kepala itu melakukan berbagai macam cara. Yang penting nama Anda sama nama DPO pembunuhan Vina. Hati-hati. Gue kasih tahu sama kalian, bagi warga Cirebon, hati-hati ya. Anaknya yang bernama Dani sama Andika, hati-hati. Nanti tiba-tiba anak Anda dicomot. Soalnya Kapolda Jabar kan main comot sembarangan, ya kan? Yang penting namanya sama gitu. Yang penting namanya Andika sama Dani. Udah langsung. Hati-hati. Kasihan orang yang tidak bersalah dijebloskan ke dalam penjara. Hati-hati. Masa depan Anda di tangan Anda sekarang. Pokoknya ungsikan yang bernama Dani sama Andika. Salam waras. Pemain bola Wilfried Zaha, pemain di Liga Inggris Hai, dagelan macam apa yang sedang diperlihatkan kawan? Kayaknya beneran, mereka nih habis pada minum ciu, jadi pada mabok ciu, otaknya pada sengklek, bergoyang-goyang layaknya Inul Daratista. Apa hubungannya perkara sama sepak bola? Apalagi Wilfried Zaha, aduh. Lawak. Ya, seperti inilah bila mengerjakan sesuatu dengan sesuka hati layaknya sebuah permainan yang akan dimainkan. Akhirnya mempermainkan diri mereka sendiri. Ya, sistem kerja restoran. Ya, sistem kerja restoran. Sisa kepentingan semalam. Ya, begitulah. Lawak bukan? Ampun. Ya, pada dasarnya apa yang mereka perlihatkan adalah sisi di mana mereka tidak mampu bekerja secara profesional, secara proporsional, dan secara kredibel. Dan bahkan mereka tanpa mereka sadari pun, mereka sedang menelanjangi diri mereka sendiri. Sisi di mana mereka mengalami kontradiktif dengan apa yang mereka sampaikan sebelumnya dengan apa yang mereka sampaikan di saat sidang gugatan pra peradilan. Ya, pada akhirnya mereka saling bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan sendiri. Ya, karena kita diperlihatkan dengan sangat-sangat jelas bahwa pada dasarnya mereka tidak memiliki bukti yang konkret untuk ditampilkan untuk menguatkan sangkaan dan dakwaan mereka terhadap patut diduga tersangka PS. Bahkan mereka pun seolah enggan untuk menghadirkan saksi yang sebelumnya dianggap saksi mahkota. Meskipun aku paham mengapa mereka enggan untuk menampilkan saksi tersebut. Karena pada dasarnya ketidakinginan mereka untuk menampilkan kesaksian saksi adalah tidak ingin mengambil resiko bila saksi tersebut dicecar dengan berbagai pertanyaan. Karena kita paham bahwa kesaksian saksi yang akan mereka hadirkan adalah kesaksian yang tidak faktual. Dalam arti, pernyataan ataupun kesaksian yang mereka tampilkan sebelumnya adalah kesaksian palsu. Karena hal tersebutlah mengapa pihak-pihak terkait tidak ada keinginan untuk menampilkan kesaksian saksi. Bahkan mereka pun hanya akan menampilkan satu saksi ahli. Itu pun kita patut mempertanyakannya terkait kredibilitas, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Maka kita lihat saja, kita perhatikan saja bagaimana kesaksian saksi ahli tersebut akan ditampilkan. Kita lihat saja apakah sama-sama mabok ciu. Kita lihat kawan. Atau jangan-jangan pemain Liga Inggris dan Liga Garatas. Apa jangan-jangan saksi yang akan dihadirkan adalah pemain Liga Inggris atau pemain Liga Turki? Atau bahkan pemain Liga Indonesia yang akan ditampilkan sebagai saksi mahkota lainnya? Seperti apa yang disampaikan sebelumnya di sidang gugatan pra peradilan. Siapa tahu sekalian minta tanda tangan. Sudahlah.
Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan nih, ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup, ya. Itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu, ya. Itu dari saya. Dianggap fiktif ya. Ya, yang tadinya dianggap fiktif kan, terus hidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai itu. Nah, jadi ini pikir saya ini ada jin korin dari mana lah. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, bukan Peggy yang lain. Mohon maaf ya, itu kemarin ada di medsos ada Peggy mana tuh, Cianjur, Peggy, nanti takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Begitu, kasihan kan mereka orang-orang yang yang ada nama-namanya Peggy, begitu ya. Dan yang kemudian saya ya istilahnya menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya yang ini melihat ini, mari kita secara bersama-sama melihat hukum ini secara komprehensif. Jangan istilahnya, oh ya ini Pak Polisi nanti ada kejuran, tidak ada. Kita semuanya era transparan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Kadifkum, Kapolda kami juga semuanya transparan. Baik dari media massa maupun masyarakat semuanya bisa melihat kita. Inilah bukti keprofesionalismenya penyidik-penyidik kami terutama di Treskrim Polda Jabar yang sudah siang malam melakukan penyelidikan. Para pengacara Peggy Setiawan dan netizen ya berkomentar tentang awalnya 2 DPO yang dianggap fiktif dan sekarang dimunculkan kembali oleh tim Polda Jawa Barat. Jadi para pengacara dari Peggy Setiawan itu berkomentar ya, jadi dianggap lucu ini. Kalau menurut Pak Tony itu kemungkinan besar ini menang kecuali ada tekanan, ada intimidasi, ada tekanan dari atas itu bisa kalah. Tapi kalau menurut Bapak Tony, kemungkinan besar pra peradilan Peggy Setiawan ini dimenangkan oleh dari tim Peggy Setiawan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan pra peradilan ini dimenangkan oleh pihak Peggy Setiawan ya, biar Peggy Setiawan itu bisa bebas. Dan kalau dari pengacaranya Polda Jawa Barat, tim dari Polda Jawa Barat mengatakan ya tetap Peggy Setiawan itu yang pelakunya, tidak ada Peggy yang lain atau yang pernah beredar di sosial media bahwa ada Peggy Cianjur, lalu kasihan katanya ya. Tapi ya harapan ya mudah-mudahan hukum ini ditegakkan seadil-adilnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.